نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azzatik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat majelis taklim kuliah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa mendoakan orang-orang yang telah mendahului kita di tahun yang lalu, karena sesuai dengan tahun ini, tahun Masehi. Sebab tahun itu ada dua, ada tahun Masehi, ada tahun Hijriah. Kalau tahun Masehi itu diciptakan oleh orang-orang Romawi, dan itu jauh sesudah adanya tahun Hijrah. Walaupun sebelumnya jumlah tahunnya belum ada, tapi sudah ada sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Hadirin hadirat yang berbahagia, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu syarat sahnya perkawinan atau pernikahan. Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Jika syarat sahnya terpenuhi, jadi kalau belum terpenuhi maka tidak sah dia, dianggap itu perzinaan. Perkawinannya sah dan menimbulkan adanya segala kewajiban dan hak-hak perkawinan. Pertama, perempuannya halal. Ada rupanya perempuan tidak halal. Ya mungkin dia bukan perempuan, apa namanya itu, atau bukan kita bukan gadis atau bukan janda, tapi bini orang, atau bukan perempuan. Kan sekarang banyak juga penipuan. Dia bukan perempuan tapi pura-pura menjadi perempuan. Itu bisa terjadi itu, karena pernah terjadi seperti itu. Jadi perkawinannya halal, dikawin oleh laki-laki. Jadi laki-laki yang mengawininya, bukan laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki namanya apa itu, homoseksual. Kalau perempuan sama perempuan namanya lesbi. Dan ini pernah terjadi. Kalau dulu di zaman Nabi Nuh, Nabi Daud, bukan Nabi Daud, Nabi Lut, itu laki-laki dengan laki-laki. Itu tidak sah. Yang sah itu perempuan yang halal dikawin oleh laki-laki yang ingin menjadikannya istri. Jadi perempuan-perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dikawini. Jadi ada beberapa dijelaskan Allah dalam Al-Quran orang yang haram dikawini.
Jadi haram kita nikah atau kawin dengan dia. Baik karena haram untuk sementara atau selama-lamanya. Ya, ada yang kawin sementara dia haram. Apa umpamanya? Seorang istrinya itu 2 orang bersaudara, itu haram satu, yang satu halal. 2 saudara kandung itu nggak boleh digabung. Atau yang itu sementara, atau yang selama-lamanya tidak boleh dikawini. Nanti dijelaskan di situ apa aja, siapa aja. Kedua, akad nikahnya dihadiri para saksi. Jadi yang pertama harus ada saksi. Jadi tidak bisa istilahnya saksi itu tidak hadir. Sebab sekarang ini ada juga orang melakukan perkawinan tanpa saksi. Dulu pernah kita dengar ceritanya saksinya nggak ada, dia sama dia berdua aja. Itu tidak sah, harus ada saksi. Pembicaraan ini meliputi masalah sebagai berikut. 1. Hukum mempersaksikan atau menghadirkan para saksi. Jadi harus dipersaksikan, harus dihadirkan. Yang kedua, syarat-syarat menjadi saksi. Tidak sembarangan orang jadi saksi. Jadi oleh karena itu harus ada syarat-syaratnya siapa yang boleh menjadi saksi. Yang ketiga, perempuan menjadi saksi. Ini bagaimana nih kalau perempuan menjadi saksi? Hukum mempersaksikan ijab qabul. Jadi yang penting ketika ijab qabul itu perlu dipersaksikan. Menurut jumhur ulama, jumhur itu maksudnya kebanyakan ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi-saksi tidak sah. Jadi kalau tidak ada saksi, maka perkawinannya tidak sah. Walaupun ada ijab kabul, walaupun ada wali, itu kalau tidak dihadiri saksi tidak sah. Jika ketika ijab kabul tak ada saksi yang menyaksikan, sekalipun diumumkan kepada orang ramai dengan cara lain, perkawinan tidak sah. Dia melaksanakan perkawinan, saksi tidak ada. Memang sesudah itu diumumkannya, saudara atau pakai paspor atau apalah, diumumkan ini sudah nikah, tetap tidak sah kalau tidak dihadiri dan dipersaksikan oleh saksi. Jika para saksi dipesan hadir oleh pihak yang mengadakan akad, maka dipesankan untuk hadir akad nikah agar merahasiakan. Dibilang sama keluarganya diam-diam aja tanpa diumumkan, dirahasiakan dan tidak memberitahukan kepada orang ramai, maka perkawinannya tetap sah. Alasan mereka itu adalah sebagai berikut. Memang tidak secara umum, sebab syarat saksi itu kan cuma 2 orang. Dirahasiakan siapa saksinya, diam-diam aja. Hanya dia disampaikan saja bahwa dia sudah nikah. Makanya kalau orang dulu tidak sekedar saksi, kalau di Sumatera itu ada tanda pakai inai. Tahu ya, pernah tahu inai itu apa ya? Pacar. Ada yang dari daun, ada yang sudah jadi. Itu tanda dia sudah nikah, walaupun banyak yang tak melihat. Saya nggak lihat kapan dia nikah. Itu buktinya tangannya ada pacarnya. Itu orang dulu itu. Nggak tahu kalau sekarang ada seperti itu. Ya.
Tapi itu hanya sekedar bukti aja tanpa mesti. Jadi cukup 2 orang saksi, walaupun dirahasiakan, ya dia nggak apa-apa. Tapi dan tidak diberitahukan pada orang ramai. Sebab syaratnya hanya cukup 2 orang saksi. Alasannya seperti berikut dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda, la yankiha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Artinya tidak sah perkawinan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi. Hadis riwayat Daraqutni. Jadi harus ada 2 orang saksi yang adil. Nanti kita bicarakan siapa itu yang adil. Maka kata tidak di sini maksudnya tidak sah, yang berarti menunjukkan bahwa mempersaksikan terjadi ijab qabul merupakan syarat dalam perkawinan. Sebab dengan tidak adanya saksi dalam ijab qabul dinyatakan tidak sah, maka hal itu berarti menjadi syaratnya. Jadi harus ada mempersaksikan. Malah ditanya saksi itu, gimana? Sah. Itu biasanya kadang-kadang ada berulang sekali dia ijab qabul, mungkin saksi sebenarnya belum ulang lagi sampai beberapa kali. Tergantung saksi. Kalau saksi sudah mengatakan sah yang 2 itu sudah, walaupun yang lain belum mengatakan, tapi kalau yang 2 yang melihat itu, yang dekat itu mengatakan sudah sah, maka sudah sah dia perkawinannya. Syarat-syarat menjadi saksi. Siapa yang boleh jadi saksi dia? Syarat menjadi saksi orang berakal. Artinya bukan orang gila, bukan anak-anak, bukan orang pingsan, bukan orang tidur. Artinya yang berakal, akalnya berfungsi. Yang berikutnya sehat fisiknya dan mentalnya. Bisa jadi orang itu tidak sehat mentalnya, hanya fisiknya aja. Kemudian berikutnya dewasa. Arti sudah dewasa itu sudah balik, sudah bukan soal sunat. Biarpun dia sudah sunat, tapi walaupun balik, ada juga orang yang gitu kan. Nah, jadi yang jadi sah itu kalau dewasa. Apa itu dewasa? Orang yang sudah keluar mani, itu artinya sudah dewasa. Dan mendengarkan omongan dari kedua belah pihak. Dengarkannya yang kedua belah pihak tadi, yaitu walinya ijab, laki-lakinya qabul. Dengan didengarnya betul. Jadi artinya tak boleh orang yang kuli atau apa istilahnya, bolon atau apa istilahnya sih. Jadi orang tuli nggak boleh, mesti orang yang mendengar, yang berakal dan memahami bahwa ucapan-ucapan itu adalah sebagai ijab qabul perkawinan. Jadi harus betul-betul akad yang diucapkan oleh wali dijawab oleh laki-lakinya, didengar oleh saksinya, dan yang tadi itu berakal, sehat, dewasa dan sebagainya. Jika yang menjadi saksi itu anak-anak atau orang gila atau orang bisu, kalau orang gila jelas orang bisu, atau yang sedang mabuk, maka perkawinannya tidak sah, sebab mereka dipandang seperti tidak ada. Jadi orang bisu nggak bisa ya, walaupun dia mendengar. Sebab kalau ditanya dia sah apa enggak, karena bisu namanya kan nggak bisa menjawab apakah bisa iya atau tidak. Nah, jadi orang yang mesti yang bisa berbicara. Jadi selain dia berakal, tidak gila, dia orang yang tidak mabuk,
dan tidak bisu. Sebab kalau yang ini dianggap tidak ada ini. Jadi betul-betul orang yang sempurna. Ya. Itu yang pertama syarat menjadi saksi. Bersifat adil. Nah, ini adil ini bagaimana? Menurut Imam Hanafi, untuk menjadi saksi dalam perkawinan tidak disyaratkan harus orang adil. Nah, ini Hanafi. Ya, kalau Syafi'i harus adil. Ya, bagaimana dia tahu dia adil atau adil? Ya, sesuai dengan pengetahuan kita. Sebab tidak semua orang tahu orang itu adil atau adil. Tapi menurut Imam Hanafi tak menjadi syarat itu harus adil. Jadi perkawinan yang disaksikan oleh dua orang fasik hukumnya sah. Ya, hukum orang fasik. Fasik itu orang yang suka berbuat dosa. Ya, itu yang disebut dengan fasik. Sesuai dengan kalau orang haji kan la faqahu wala bidal tidak fasik dia. Tapi menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya, itu sah. Nah, sah walaupun dia fasik. Setiap orang yang sudah patut menjadi wali dalam perkawinan boleh menjadi saksi. Jadi kalau dia boleh jadi wali, dia boleh jadi saksi. Karena maksudnya adanya saksi itu ini ialah untuk diketahui umum. Siapa saksinya? Sa'anu adil. Benar kamu tahu ya, namanya manusia mana tahu orang manusia, tapi secara umum dia tahu orang ini adil, maka bisa menjadi saksi. Tapi kalau menurut Imam Hanafi tak perlu, boleh aja menjadi saksi. Golongan Syafi'i berdapat saksi itu harus orang adil. Nah, ini Imam Syafi'i ini, mazhab Syafi'i harus orang adil, sebagaimana tersebut dalam hadis. Jadi ada dasarnya. Hadis di atas tidak tanpa wali dan dua orang saksi yang adil. Menurut mereka tidak ini bila perkawinan disaksikan oleh dua orang yang belum dikenal, adilnya tidak adil tidaknya, maka ada dua pendapat. Jadi kalau ada saksi tak dikenal, maka diketahui orang ini tak tahu kita orang siapa, dikenal tak dikenal, dia adil apa enggak? Nah, ini bagaimana ini pendapat yang begini? Kalau ada dua orang saksi yang tak dikenal, karena kita belum tahu apakah orang ini adil atau tidak adil. Tetapi menurut Syafi'i, kawin dengan saksi yang belum dikenal, adil tidaknya hukumnya sah. Siapa ini? Kau tahu? Oh, itu tidak menjadi persyaratan. Yang penting kita tidak tahu, dia tidak pernah berbuat fasik, tidak pernah berbuat. Ya, kalau berbuat dosa, semua orang pasti bersalah dosa. Tapi fasik ini maksud adalah tidak tahu kita bagaimana perbuatannya, karena kita tak kenal. Menurut Imam Syafi'i boleh, ya, karena perkawinan ini terjadi di berbagai tempat di kampung. Namanya kampung mana kita tahu, manusia yang ada di situ adil atau tak adil, tentu kita tidak tahu persis, ya, karena kita tak kenal. Ya, mungkin saudara yang dari laki-laki atau saudara yang dari perempuan, siapa itu tahu. Adil apa enggak? Tahu. Ya, kan tahu aja. Tapi yang jelas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan biasanya begitu ya. Mana saksi dari pihak laki-laki, mana saksi dari pihak perempuan. Walaupun umum enggak tahu, tapi kedua-duanya kita tahu. Yang dari pihak laki-laki si Anu tahu dia dan tidak fasik. Begitu juga dengan dari pihak perempuan. Jadi sebenarnya tidak mesti dari dua belah pihak.
Ya, karena banyak juga kita melihat orang dibuat saksi itu tidak dari pihak laki-laki atau pihak perempuan, siapa aja boleh. Tapi biasanya dari pihak laki-laki, karena ini pasti sudah diketahui oleh para laki-laki, diambil dari pihak perempuan dan karena sudah diketahui bahwa ini dari pihak perempuan. Ya, tapi tidak mesti. Buktinya banyak kita jumpai saksi itu presiden, menteri dan sebagainya. Nah, jadi tidak mesti dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan, dari pihak manapun boleh. Cuma biasanya itu lebih diketahui pastinya karena ada pihak yang mengetahui bagiannya. Perempuan menjadi saksi. Nah, ini bagaimana ini kalau perempuan menjadi saksi? Golongan Syafi'i dan Hambali mensyaratkan saksi harus laki-laki. Nah, ini tak boleh perempuan, harus laki-laki. Kalau tak ada laki-laki bagaimana? Memang rasanya tak mungkin tak ada laki ya. Jadi cari laki-laki yang kita kenal, walaupun dia bukan dari saudara suami yang calon suaminya atau bukan saudara dari calon istrinya, tapi kita ketahui orang ini adil. Itu menurut Syafi'i tidak boleh perempuan. Jadi perempuan tidak dibenarkan menjadi saksi. Akad nikah dengan seorang laki-laki dan 2 orang perempuan tidak sah. Jadi walaupun ada 2 orang perempuan dan ada yang membolehkan 1 laki-laki 2 perempuan. Nah, kalau laki-laki cukup 1 laki-laki 1 laki-laki. Ini tidak ada 1 laki-laki, karena tak ada laki-laki lagi diambillah 2 orang perempuan. Nah, bagaimana itu? Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan tidak sah, tetap tidak sah. Sebagaimana riwayat Abu Ubaid dari Zuhri, katanya telah berlaku contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidak boleh perempuan menjadi saksi dalam urusan pidana nikah dan talak. Jadi ada 3 persoalan yang tidak boleh perempuan menjadi saksi. 1 masalah pidana. Nah, perempuan tak boleh menjadi saksi. 2 masalah nikah. 3 masalah talak. Jadi 3 ini tidak dibenarkan perempuan menjadi saksi, harus laki-laki. Akad nikah bukanlah satu perjanjian kebendaan dan biasanya yang menghindari adalah kaum laki-laki. Karena itu tidak akad nikah dengan saksi 2 orang perempuan, seperti halnya dalam urusan pidana, dan tidak diterima kesaksiannya 2 orang perempuan. Jadi menurut Imam Syafi'i, walaupun tadi Imam Hambali boleh, Imam Hambali ya, tapi kalau Imam Syafi'i tidak boleh, harus laki-laki. Ya. Walaupun dia baru balik, belum lama, tapi sudah balik. Yang penting sudah balik, karena tadi syaratnya dia sudah balik. Tetapi golongan Hanafi tidak mengharuskan syarat ini. Nah, ini Hanafi, Imam Hanafi. Enggak harus syarat ini kan. Mereka berpendapat bahwa kesaksian 2 orang laki-laki atau seorang laki-laki dan 2 orang perempuan sudah sah, sebagaimana Allah berfirman, "Wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani wa mimman tardawna minal syuhada." Artinya, dan adakanlah 2 orang saksi laki-laki kalangan sendiri
jika tidak ada 2 orang laki-laki, maka cukup seorang laki-laki dan 2 orang perempuan yang kamu sukai untuk menjadi saksi. Al-Baqarah 282. Ada hal lain, jadi oleh karena itu menurut Imam Syafi'i tidak boleh, tapi menurut Hanafi dengan dasar ayat ini boleh. Buktinya ada firman Allah, boleh. Nah, tapi kalau Syafi'i tidak, yang lain boleh. Kalau masalah yang tadi itu nikah, urusan pidana dan lain sebagainya tidak boleh. Jadi yang boleh ada hal lain. Jadi karena itu untuk jadi saksi pernikahan tetap tidak boleh, walaupun ada ayatnya. Ayatnya itu tujuannya bukan untuk yang itu, tapi untuk yang lain. Akad nikah sama dengan jual beli. Ada ijab, ada qabul. Jadi sebenarnya jual beli itu ada ijab qabul. Semestinya si penjual mengatakan saya jual, si pembeli mengatakan saya beli. Nah, itu ijab qabul namanya. Jadi sama dengan jual beli, yaitu karena merupakan perjanjian timbal balik yang dianggap sah dengan saksi 2 orang perempuan dengan seorang laki-laki harus orang merdeka. Ya, jadi katanya harus ada saksi. Jadi kalau jual beli tak ada saksi bagaimana? Yang terjadi adalah jual beli tidak ada saksi. Jadi oleh karena itu menurut Imam Hanafi boleh aja, tetapi Syafi'i tidak, harus ada saksi dan 2 orang laki-laki. Tidak boleh dengan 1 orang saksi laki-laki, 2 orang saksi perempuan. Itulah menurut Imam Syafi'i. Tapi Hanafi syaratnya harus laki-laki. Nah, jadi kalau kita laki-laki, jadi pendapat yang pertama sah, pendapat yang kedua tidak sah. Jadi ini ada 2 pendapat bagaimana sahnya kesaksian mereka dalam masalah ini. Sahnya kesaksian mereka dan karena dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada keterangan yang menolak seorang budak untuk menjadi saksi dan selama dia jujur serta amanah kesaksiannya tidak boleh ditolak. Nah, ini budak yang menjadi saksi itu budak. Nah, jadi nggak ada larangan budak, yang jelas dia dewasa, berakal, kemudian tidak gila, walaupun budak. Walaupun sekarang tak ada budak ya, zaman dulu ada budak, bisa menjadi saksi asal syaratnya dia berakal, dewasa, dan dia sudah balik. Itu aja syaratnya, walaupun dia bukan orang merdeka. Itulah dia menurut Imam Hanafi dan Syafi'i dari 2 pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Harus orang Islam, para ahli fikih, ya, yang disebut dengan fuqaha. Ahli fikih ini kalau bahasa kita ahli hukum, ya, hukum Islam. Berbeda pendapat tentang syarat-syarat menjadi saksi dalam perkawinan, bila mana pasangannya terdiri dari laki-laki dan perempuan muslim. Ya, jadi ada laki-laki muslim atau perempuan muslim, laki-lakinya non muslim. Ya, ini ada pikir berbeda pendapatnya. Yang apa namanya, kalau perkawinan apa itu? Kalau beda agama ya. Nah, kalau di Indonesia dulu boleh, cukup dengan di catatan sipil. Nah, sekarang tak ada lagi itu, karena ada hukum Islam yang dibuat oleh pemerintah kita dan disahkan. Harus orang Islam dengan Islam. Kalau dia Kristen dan Kristen silakan di gereja atau yang lainnya. Jadi tidak ada lagi istilahnya kawin beda agama. Itu dulu itu. Kalau dulu ada. Nggak tahu, katanya di komplek ini masih ada orang yang kawin beda agama, masih ada katanya. Saya dengar gitu. Nah, tapi itu dulu. Nah,
setelah munculnya hukum perkawinan tak boleh lagi, harus satu agama. Apakah saksinya harus beragama agama Islam? Juga mereka berbeda pendapat. Ini beda pendapat ini, sah atau tak sah. Nah, mereka berbeda pendapat jika yang laki-lakinya beragama Islam, apakah yang menjadi saksi boleh orang bukan beragama Islam? Nah, kalau dulu di zaman sebelum Rasulullah ada orang yang namanya kafir, orang apa nih, yang dia belum Islam tapi masih pegang nama-nama kitabiah namanya kan. Ya, itu ada, dia belum Islam tapi sudah mengakui ajaran Islam, memang kitabiah. Kalau sekarang tak ada namanya ahli kitab, udah nggak ada. Ya. Jadi tidak boleh orang beda agama. Menurut Ahmad, Syafi'i dan Muhammad bin Al-Hasan, perkawinannya tidak sah. Ya, kalau sudah beda agama tidak sah. Ya, apalagi kata ini kan kafir kitab, biarpun dikatakan kafir kitab katanya sekarang sudah tidak ada. Ya. Ahli kitab sudah tidak ada sekarang. Dulu ya, zaman dulu sebelum Islam berkembang ada namanya ahli kitab. Karena kalau ahli kitab ini sudah mendekati kepada Islam. Jika saksinya bukan orang Islam, sedang kesaksiannya bukan orang Islam, terhadap orang Islam tidak dapat diterima. Jadi kalau saksi harus orang Islam. Jadi menurut Imam Syafi'i, Ahmad dan Muhammad bin Hasan harus saksinya beragama Islam. Jadi sudah balik, dewasa, berakal dan beragama Islam. Tetapi Abu Hanifah dan Abu Yusuf berbeda pendapat bila perkawinan itu antara laki-laki Muslim dan perempuan ahli kitab. Nah, ini ahli kitab itu yang kira-kira sudah mendekati Islam, dia belum Islam tapi namanya ahli kitab. Maka kesaksian dua orang ahli kitab boleh diterima. Nah, sekarang sudah tidak ada ahli kitab, jadi dia berpendapat beda. Ya, Abu Hanafi dan Abu Yusuf ini ahli kitab boleh jadi saksi. Dan perempuan ahli kitab, kesaksian dua orang ahli kitab diterima. Dan pendapat ini diikuti oleh undang-undang perkawinan Mesir. Tapi sekarang nggak ada itu. Ini kan dulu ini buku kitab ini kan dikarangnya zaman lama ini sudah. Ya. Jadi itu kan dulu terjadi itu seperti itu. Tapi kalau sekarang tak ada. Semua orang kalau sudah saksi harus Islam. Bukan orang Islam tidak boleh menjadi saksi. Apalagi di dunia ini jauh lebih banyak jumlahnya orang bermazhab Syafi'i. Walaupun ada Hanafi, ada Hambali, ada Maliki, tapi jumlahnya sedikitnya. Yang paling banyak adalah Imam Syafi'i. Maka itu pernah terjadi di zaman saya belum lama ya, yang saya ingat pernah orang Arab Saudi, Imam Masjidil Haram. Dia kebetulan menjadi imam di Masjid Istiqlal. Nah, karena dia datang, diminta menjadi imam. Dia itu kan imam mazhabnya mazhab Hambali. Boleh dia tak pakai bismillah, disirkan, bismillah jadi disirkan. Tapi begitu dia jadi imam di Masjid Istiqlal, dikeraskannya. Nah, maksudnya apa nih? Menghormati orang-orang Indonesia yang kebanyakan bermazhab Syafi'i. Jadi penghormatannya, walaupun dia menganggap boleh tak dikeraskan bismillah. Jadi oleh karena itu kalau kita ingin menghormati atau kita
sholat di masjid orang yang tak mau pakai bismillah. Saya sering tuh jadi imam. Saya hormati, tidak saya keraskan, saya baca dalam pelan, yaitu dengan sir. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk menghormati. Jadi kita harus saling menghormati, jangan kemauan kita saja. Nanti pecah umat Islam ini kalau tidak saling menghormati, umat Islam akan pecah. Jadi marilah kita menghormati, karena di dalam Islam ada dua pendapat. Bismillah itu dikatakan termasuk surah Al-Fatihah, tapi ada juga yang mengatakan Bismillah itu tidak termasuk surah Al-Fatihah. Jadi kalau Imam Syafi'i berpendapat Bismillah pada surah Al-Fatihah adalah masuk dalam Al-Quran. Tapi kalau imam yang lain, Hambali tidak. Nah, itu pendapat aja, ya, namanya juga pendapat. Boleh-boleh aja pendapat. Jadi oleh karena itu di Mesir pun sekarang tak lagi berlaku itu. Ini kan zaman dulu itu. Itulah dia syarat-syarat perkawinan, syarat sahnya sudah kita jelaskan. Kalau ada yang ingin bertanya, saya persilakan untuk bertanya. Silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum.